Solo. Waktu di Solo itu, ya ada mitra kita yang punya sarana. Jadi kita bisa membuka pelatihan gratis di sana, ya kita kerjasama di sana. Kita undang bupatinya, wali kotanya, dan wakil gubernur datang. Nah itu salah satu ya telur pecah dari yayasan gitu loh. Nah saya nggak bisa jalan lanjut ya karena apa? Ya itulah ya. Nah, saya sudah ingatkan kepada teman-teman, kita harus punya pemahaman yang sama dalam tujuan yang sama. Kalau sudah pemahamannya nggak sama dalam tujuan sama, ya nggak ketemu dia kan. Nah, pengertian pemahaman yang sama itu dalam tujuan yang sama itu dalam memecahkan masalah. Nah, kan begitu. Nah, ini sehingga jalannya terseok-seok. Nah, jadi memang, nah ternyata saya bermain di yayasan ini sama teman-teman, anak saya cowok menyimak dia Bu, Hmm. menyimak dia mendengar ya kan. Anak saya itu ya umurnya 39, anak pertama. Hmm. Dia menyimak, mendengar. Nah, saya kalau ada kegiatan-kegiatan itu, saya kirim ke grup keluarga saya. Ternyata anak saya ini bikin yayasan juga. Nah, dia bikin yayasan bersama ya. Waktu ada pemilihan caleg-caleg kemarin, ada yang dari PKS. Dia anak saya adalah tim suksesnya kan. Kemudian yang baik buat di kota Bekasi maupun untuk provinsi. Anak saya sukses mengantarkan caleg-caleg ini dapat suara. Pada saat mereka reses itu, atau mungkin lobby-lobby, anak saya bilang, begini asal kita. Wah, ditampung sama mereka. Oke. Wah, jadi nih. Dalam proses 2 bulan, mereka udah mulai. Saya lihat anak saya, wah bergeraknya cepat itu. Sponsornya itu, ya caleg-caleg ini kan. Oke bang, siap ini. Oke, nanti dana ini. Wow, gerak dia. Anak saya buka juga, bilang, saya dengar dia dengar saya ngomong, dia buka pelatihan dulu, pendidikan formal, kemudian baru dia bikin balai pelayanan kesehatan rakyat. Saya bilang dengan balai kesehatan rakyat, inilah sumber duitnya buat ya satu ada di situ, saya bilang. Nah, balai pelatihan ini cikal bakal mau dibikin sekolah formal, saya bilang. Nah, kita cari nama, reputasi di sini. Nah, saya cerita begitu, dia diem aja nggak ngomong gitu loh. Begitu udah jadi dia. Wah, udah melejit. Ya targetnya mungkin mau punya sekolah, mau punya balai kesehatan, punya kesehatan, rumah sakit, dan seterusnya. Itu ada sebenarnya adalah konsep Yayasan Bina Rantau. Nah, cuman ya kita kadang nggak ketemu dalam pemahaman yang sama gitu. Ini yang kendala-kendala yang saya hadapi. Nah, ini Bu Eprita, ya, Hmm. waktu dengan IKM-nya Pak Ram, Pak Boy Rafli, yang polisi Hmm. itu namanya IKM Induk. Hmm. Saya wakil sekjen di situ. Hmm. Tanya Pak Kairunas. Jadi mereka saya persiapkan untuk raker. Hmm. Saya bilang sama tim saya itu Hmm. bidang 4 ya. Bidang 4 itu adalah ekonomi, uh, bidang ekonomi ya. Bidang Hmm. ekonomi. Saya sekretaris wakil sekjen gitu. Ya memang di situ tugas saya adalah posisinya di bidang pendidikan. Jadi ketuanya itu ya Dr. Edi Al-Sadib tuh, Ketua IKM Cirebon. Orang hebat itu, orang baik, orang sopan luar biasa itu. Punya Hmm. rumah sakit jantung sendiri di rumahnya. Bukan Hmm. klinik loh. Hmm. Nah, dia punya rumah sakit jantung di rumah dia Cirebon. Dan dia bersama rekan-rekan profesinya
dokter, membuat rumah sakit swasta di Cirebon. Rumah sakitnya besar. Hmm. Saya tahunya dari mana? Dari dokter tetangga anak saya yang di Cirebon. Hmm. Saya tetangga anak saya di Cirebon itu dokter, ngobrol-ngobrol sama saya. Saya bilang, dok, saya juga punya teman dokter. Saya sebut namanya. Wah, itu dokter hebat itu. Dia bilang. Hebat di mana? Hmm. Itu dia bangun rumah sakit besar gitu, bersama kawan-kawannya. Saya nggak percaya. Hmm. Saya telepon dokter itu kan. Saya mau datang ke rumah. Bener, Bu. Rumah dia itu ada klinik jantung sendiri. Begitu besok janjian lagi dengan saya, diajaknya ke rumah sakit kan. Oke, Pak Ridwan tunggu saya di sana. Wah, saya aja di situ dijamu, dihormati sama orang rumah sakit itu. Ya. Wah, hebat. Baik orangnya. Nah, saya bersama dokter itu, Bu, waktu saya bikin rencana kerja, bikin yayasan juga. Saya bilang, dok, begini aja, kita bikin yayasan aja gitu. Kegiatan yang memang kalau kita pakai ormas IKM, nggak bisa kita bikin bikin klinik rumah sakit. Nggak ada itu hukumnya, saya bilang. Tapi dengan yayasan, saya bilang, kita bisa bikin klinik rumah sakit. Oke, Pak Ridwan. Saya bikin proposal, saya presentasikan, undang tuh ketuanya jenderal. Ketuanya jenderal. Wakilnya mantan kepala dinas pariwisata itu. Ya, sekjennya. Saya presentasi di situ. Gak nyambung tuh lalit semua. Sampai dokter dokter itu bilang, Pak Ridwan, ya, nggak nyambung Pak Ridwan. Inilah orang organisasi dia ditunjuk sebagai sekjen, ketua, tapi abal-abal. Saya bilang. Otaknya nggak jalan, saya bilang. Kenapa? Dia nggak bisa untuk berprestasi dalam organisasinya itu. Nah, yayasan ini kan adalah bagian dari IKM. Dari mana IKM? Karena dalam anggaran dasarnya ada disebut kegiatan-kegiatan yang memerlukan badan hukum dapat dibentuk, dapat dibentuk untuk mencapai tujuan itu. Nah, badan hukum itu adalah berupa yayasan, koperasi dan lain sebagainya. Itu bunyi anggaran dasar di dua EKM yang besar di Jakarta ini. Nah, jadi saya bilang nggak ada penyimpangan, saya bilang. Penyimpangan di anggaran dasar IKM nggak ada penyimpangan di anggaran dasarnya maupun di anggaran rumah tangganya nggak ada penyimpangan. Kan dalam anggaran dasar jemput. Sayangnya gitu, teman-teman mainnya organisasi ya sekedar kumpul-kumpul hura-hura gitu ya, saya nggak ngerti lah kalau gitu. Makanya saya nggak banyak saya bicara, nggak banyak hadir saya dalam pertemuan-pertemuan itu. Begitu Bu Ebrita. Siap, Pak. Nah, saya lebih cenderung kita mulai bisa minggu ketiga ini kita bisa mengadakan Jumat berkah aja. Duitnya dari mana nanti bisa kita pecahkan, sederhana ini. Saya melihatnya sederhana dan bisa kita lakukan gitu. Kan sekarang apa yang kita kerjakan tuh yang bisa kita lakukan. Jangan yang nggak bisa kita lakukan. Begitu, Bu. Jadi ngajar di mana aja, Bu? Saya, saya Ya, ngajar di prodinya S3 Cirebon, Pak. Universitas Islam. bisa silang Cirebon ya. Iya, iya, iya. Kemudian, Itu aja. Terus saya oh jadi ngajar, sering beralih. saya ngajar di beberapa kampus, cuman yang tetapnya di S3 Cirebon. Saya ngajar juga di Darussalam Kunir. Oh iya, iya. Mm-mm. Ya, saya dulu, ini cerita saya dulu. Waktu saya kuliah dulu, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Jadi dulu kan istilahnya tingkat 4, tingkat 5 kan gitu dulu ya istilahnya. Nah, kebetulan saya nilai ekonomi saya tuh tinggi. Saya ambil hukum. Nah, pengantar ekonomi itu kan ada di Fakultas Hukum. Di semester 1, 2 itu kalau salah. Jadi nilai saya bagus tuh. Jadi dosennya ini pada saat dia ada dinas, dia kan cari anak-anak tuh. Dipanggil saya.
Rizwan, karena saya ada di dinas, bisa nggak Anda besok ngajar? Waduh, saya suruh ngajar ya. Saya bilang belum punya jam terbang, suruh jadi apa, bantu-bantu dia ngajar itu. Gak kepikiran sama saya, Bu. Gak tahunya, ya gak tahunya nih. Begitu saya kerja di Pertamina, saya kerja itu, saya diajar menjadi instruktur. Sekolah kan saya di Bandung berapa minggu begitu kan. Jadilah saya instruktur. Ngajarlah saya di ngajar karyawan lah kan di kapal, di wilayah, di daerah-daerah. Ternyata enak juga gitu. Jadi kebayang saya dulu, waduh, kenapa nggak dulu saya terusin aja ya, bantu-bantu ngajar gitu kan. Lama-lama kan bisa ini. Nah, ternyata juga teman saya di fakultas yang berbeda, anak ekonomi, jadi dosen dia situ, jadi profesor sekarang malah. Ya. Nah, dia sekolah, kuliah itu sambil ngajar. Itu cerita dulu. Kalau saya ngajar juga dulu, waduh, mungkin sekarang udah pro kali, kali ya. Gitu, Bu. Iya. Jadi ngajar ini materi mata kuliah apa tuh, Bu? Saya manajemen, Pak. Saya kepakarannya ilmu manajemen. Oh, manajemen ya. Mhm. Iya. Padas mana yang lain, Padas? Nggak ada beritanya nih. Ya tuh Pak Hamdan mau masuk, Pak Yusril belum nyangkut tadi mana di jalan. Jadi jadi kita ngobrol-ngobrol aja dulu dengan Bu Evrita. Ya, khawatirnya Ibu Berita waktunya sedikit nih kan. Ya, Bang, ada tugas lagi Bu Evrita. Ini Ibu Berita mau ada cerita barangkali atau punya pandangan lain terhadap yayasan, Bu? Ya, Ada silakan Bu Evrita. masukan? Saya belum bisa kasih pendapat, Pak. Saya masih mempelajari yayasan ini geraknya seperti apa. Ya, jadi Bu Ya Evrita, gitu. kita ini kan kalau saya ini kan latar belakangnya pendidik ya, guru SMA, terus terakhir jadi pengawas SMA. Ada mau pensiun bagi pengawas. Nah, setelah kita ikutan dengan IKM itu, jiwa mendidik itu masih ada gitu loh. Jadi kita inginnya bagaimana orang-orang IKM ini melihat eh, masyarakat kita yang hampa pengetahuan gitu loh di daerah-daerah atau di rantau. Nggak punya apa-apa, tapi dia merantau. Nah, jadi kapan kita bisa masuk ke wilayah itu kalau kita hanya bergerak hanya di bidang pendidikan formal saja? Maka dengan mengikuti IKM ini induk keluarga Minang 1 tahun vakum, ya kan? Sudah itu diajak lagi ke IKM-nya Fadlizon ini, bukan induk tetapi Ikatan Keluarga Minang. Hmm. Dasarnya IKM Fadlizon ini dasarnya dari IKM induk itu. Ketika sekjennya Nefri Henry itu ikut SPOC di IKM induk keluarga Minang, itu pencetus pertama itu. Setelah agak vakum lama mau jalan ini belum deklarasi juga, nah, si Nefri ini tidak sabaran, maka dia carilah orang, kira-kira orang Minang, ketemulah Fadlizon, kebetulan dia masih di DPR kan. Nah, itu dibawalah itu apa itu persyaratan-persyaratan untuk menjadi sebuah organisasi IKM. Nah, bahwa dia anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu persis sama dengan induk keluarga Minang, bedanya. Nah, jadi Fadlizon ini kalau kata orang Padang nih
di Pok Durian Runtuh. Jadi beliau itu tidak tahu apa-apa itu sebenarnya ngendara semua tangga. Tahu-taunya Oke. diangkat jadi ketua umum. Nah, Hmm. itu sekitar tahun 2016, ya kan? Hmm. 2016. Nah, itu ketika IKM apa ini Fadlizon oke kan dia jadi ketua, ya kan? Hmm. Buru-burulah dia mengapakan mendaftarkan ke Menkumham. Hmm. Nah, buru-buru dia si Nefri ini. Hmm. Ah, akhirnya dia keluarlah Menkumhamnya. Ah, Ikatan Keluarga Minang. Hmm. Itu yang induk ini Hmm. kan masih berbenah-benah juga atau kemana ya, Hmm. mendaftar lagi. Jadi kata Menkumham ini tidak bisa dua Ada. IKM. Ya, karena ada keluar V. Nah, Ya. Hmm. oh iya, tidak bisa dua IKM. Ya, benar. Maka Nggak bisa, Pak. jadilah Heeh. induk keluarga Minang. Jadi bukan ikatan keluarga Minang lagi. Itu sejarahnya itu. Sejarah Oh, kejadian. yang Bapak sekarang ininya induk keluarga Minang. Kalau Bapak, kalau Eh, kita. Dua-duanya, Dua-dua dua-duanya. diajak sini sana. Yang mana aja kita di wilayah. Siapa Hamdan? Hmm. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang hidupin kamera ya? Iya lah ini Pak Hamdan datang tuh Bu Efrita tuh. Jadi ceritain seperti itu Bu. Jadi dua-duanya karena ini ke apa ya itu saja yang terjadi seperti itu, seremonial aja terjadinya. Tapi Sudah nggak habis ada kegiatan, kegiatan. Tapi saya pernah lihat Pak, kegiatannya IKM itu pernah tuh pulang Basamu kalau nggak salah. Oh itu Ya ya. itu kan bukan kegiatan itu. Iya, Nah, masih salah. itu kan hanya fasilitas yang dimotori oleh Ade Rusade. Siapa Pak? Nah, Ade Rusade ini kan sebenarnya dia untuk mencari ya peduliannya lah selaku di PD bagus ya kan. Oh, nggak saya pernah lihat di mana postingannya waktu itu. Iya 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 betul itu benar itu. Betul Itu ya? Ade Rusade bahkan ada untuk 2025 ini udah disiapkan juga masih Ade Rusade. Ada 250 bus. Nah, besok mau di sana, besok mau Munas itu di Hotel Mulia yang di Senayan itu. Sponsornya juga masih ada harus ada. Oh, yang Nas itu juga ada itu yang sponsor Pak. Iya. Kalau kita mau hadir gimana tuh Pak? Tuh tanya sama Pak Hamdan tuh. Tuh loh. Pak Ya, Pak Hamdan. Hanam gimana Pak Hamdan? Kalau kita mau ikut Munas tuh. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan, para senior, para senior, teman saudara-saudara saya semua. Untuk permasalahan, Dong, Pak halo, Pak Hamdan, oh untuk kameranya dibuka. Kalau laki-laki kan kameranya dibuka nggak apa-apa. Kalau saya malas pakai jilbabnya. yang lain nggak tutup semua soalnya. Malah panas, Pak Ridwan, biar tahu. Nah, Nah, panas udah buka tuh. Tuh, Pak Ridwan buka tuh. Heeh. belakang Pak Hamdan tuh, buka mukanya tuh. Hmm. Nah, tunjuk Pak Hmm. Hamdan tuh. Nah, Iya, Pak Hamdan. lanjut Ya. Pak Hamdan. Jadi gini, Bu. Hmm. Untuk permasalahan Pulang Basamo untuk 2025 Hmm. itu rencananya 250 bis. Oh, gitu. Ya. Hmm. Jadi pendaftarannya itu dua kali pemberangkatan. Yang pertama di pertengahan bulan puasa, yang kedua 1 minggu sebelum Lebaran. Oh, gitu. Jadi 2 kali pemberangkatan. Setelah itu pendaftarannya online. Hmm. Pendaftarannya online. Tapi harus punya kartu IKM kalau nggak salah gitu, enggak Pak? Enggak juga Oh, seperti enggak. Saya itu. dengar-dengar Tapi aja. kan
tapi kan memang nanti dengan sendirinya terdaftar jadi anggota IKM kan gitu. Oh, Jadi gitu. karena dia orang Minang memang yang diperlukan itu pemberangkatan itu orang Minang. Jadi kalau Hmm. ndak orang Minang tentu ndak bisa gitu. Oh, berarti dia lebaran di kampung gitu ya, Pak ya? Ya, ada kampung yang dituju, jangan sampai nanti numpang kampung orang gitu kan. Kepingin naik bis gratis. Masya Allah. Hmm, jadi dia pulang kampung dan kampung yang dituju harus ada. Oh, Terus gitu. memang dia maunya pulang kampung kan gitu. Jadi bukan apa nanti dia pulang kampung bersama loh, bukan PP loh. Jadi balik ke sini sendiri. Jadi Oh, memulangkan aja. Gitu. Hamdan Nanti kalau online itu. acara itu Pak Hamdan Munas, kalau mau ikut gimana caranya Pak Hamdan? Bisa, bisa mau ikut bisa. Saya Nanti pengen Munas itu lihat-lihat kan dulu, boleh nggak Pak Hamdan? Saya pengen tahu secara lebih jauh doang. Saya pengen tahu dulu sebenarnya. apanya? Ya kan saya baru gabung, jadi pengen tahu aja sebenarnya kegiatannya seperti apa sih, seperti apa Munasnya juga. Gitu. Ya, nanti hadir aja. Hadir aja di acara Munas itu tanggal 24 nanti itu. Tanggal 24 Januari. Oh, 24 Itu Januari. uh, Mm-mm. jadi hotelnya kemungkinan di Hotel Mulia kalau nggak salah nanti di Hotel Mulia. Oh, kita datang Mm-mm. aja gitu Pak. Boleh gitu. Berpakaian IKM, berpakaian IKM. Belinya kemana itu Pak? Pakaian IKM-nya Pak? Ke Senen ada Senen. Oh, Jadi ada Pak. baju yang dipakai ada di anu itu di ya baju IKM Pudo Kandung juga bisa, baju IKM hanya DPD mana Bundo Prita Depok ya. Nanti Depok Bogor. aja gitu. Bogor. Bogor. Bogor bisa DPD Bogor. Cuman Tapi saya kan nggak tahu lebih tuh PD bagusnya Bogor itu pakai ada di mana. Hmm? bagusnya itu pakai baju DPP. Baju DPP itu kan Ya gitu Pak. eh, Pakai DPP aja. bebas. Ya, Hah? oh, benar DPP aja bajunya. Nah, DPP aja, jadi di pusat aja. Nanti saya Oh, di usulkan Senin ada untuk yang jual tuh, Pak. jadi Toko pengurus. mana sih, Hah? Pak? Di toko mana Gimana? biasa jual? Ada di blok 3, lantai 3. Tokonya apa? Nanya aja gitu. Tokonya Perdana. Oh. Namanya tokonya Haji Effendi. Orang Padang Oh. juga. Nanti kan cewek cowok ada di situ. Dari lambang-lambangnya juga di situ ada lengkap semua. Oh Paling gitu. 150 sudah lengkap. Bajunya ya Pak ya putih paling ya. Ya, baju putih. Kemeja putih ya. Mm-mm. Gitu. Oke. Jadi kita datang aja gitu Pak. Kagak diundang. Datang aja di permukaan, nanti datang aja tanggal 24 itu. Nanti Oh, anunya pas sidangnya memang nggak bisa lah. Kalau sidangnya memang nggak bisa kan tertentu aja orang yang bisa masuk yang ada benar-benar. SK-nya, yang ada undangannya. Tapi kalau untuk pembukaan melihat itu ya nggak masalah itu. Siap-siap panas. Terima kasih banyak. Ya, Itu Ibu Eprika Hmm, bidang bidang apa konsumsi nanti itu Bu Leli. Jadi Bu Leli aja ikut Bu Leli. Minta baju sama Bu Leli kan bagus. boleh linya. Iya bener. Boleh li mana? Kagak ada kagak ada gabung sub. Gampang lah di Japri aja. Bu Lelinya lagi istirahat mungkin kecapean tahun baruan dia kemarin itu acara acara main-main itu main kembang api. Masya Allah. Keren banget Mm-mm. ini. Iya, Oh, jadi mungkin ini, Pak. kelelahan. Bu Leli bagian konsumsi. Omah Laili itu kan? Iya, betul. Yang kita ini, yang bagian Ya. pembina kita ini, pembina yayasan ini. Jadi dia Bu Beliau bagian Leli itu konsumsi. adalah bidangin konsumsi dia kalau nggak salah itu bidang konsumsi. Kalau Oh, saya bidang humas. saya sama paham. Mm-mm. Bu Pak Leli ya Pak bagus Khairunaz itu konsumsi. Pak Khairunaz itu seksi acara. Ya, Yang mana aja lah saya mah.
Mm-mm. Ya pokoknya bisa masuk melihat lah nanti. Iya, tapi konfirmasi Jadi dulu. jadi Mm-mm. sampai di mana nih acaranya tadi nih, Zoom meetingnya ini Belum, hari ini? belum dimulai, Pak Hamdan masih nunggu yang lain kayaknya Pak Nas. Ya, Oh, jadi kita itu kan karena akan ada acara eh, Jumat Berkah, ya kan? Nah, tentu kita rapat dulu offline-nya di rumah Pak Hamdan, ya kan? hmm, Nah, kapan hmm. Pak Hamdan kesiapnya waktunya untuk offline-nya gitu loh. Kalau Nanti melalui, ini aja. ah, Nanti gini, kan sekarang tanggal saya satu tanya nih, sama ketua. Saya ya, tanya sama ketua biar bisa hadir kan gitu. Karena permasalahannya kalau nggak bisa hadir kan nanti susah juga. Dia kan sudah selesai itu urusannya di ya, Januari ini kan sudah selesai. Bilangnya tanggal 5 sudah bebas. Nah, jadi sejauh mana nanti kan gitu. Gitu ya. loh.